Oke Kipak sekalian, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau bahas series baru sesuai hasil pilihan kalian. Nyeritain tentang dua manusia dari dua dunia berbeda yang dipaksa buat kerjasama menjaga SMA. Gimana ceritanya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, cerita dibuka dengan diperlihatkannya Mamang Yatsuhashi Hazuki, tokoh utama kita yang seorang ketos di SMA Kuroba. Nah, kehidupan SMA-nya Hazuki ini tuh jauh dari kata berwarna. Alasannya ya karena SMA Kuroba tuh isinya cowok semua. Jadi ya sejauh mata dia memandang yang ada ya cuman batang. Nggak ada tuh yang namanya pacar-pacaran, kencan, liburan bareng gebetan. Nggak ada tuh yang begitu, itu cuman karangan. Nah, suatu ketika suasana di SMA Kuroba berubah setelah datangnya kabar kalau SMA Kuroba bakalan digabung sama SMA tetangga. Nah, SMA tetangga yang mau digabung sama SMA Kuroba tuh SMA paling elit, paling bergengsi di wilayah mereka. Namanya SMA Shiraminae, sekolah khusus perempuan dari keluarga terpandang. Nah, Junya, sobatnya si Hazuki, lagi heboh nih habis dengar kabar penggabungan mereka. Dia koar-koar soal ketua Shiraminae yang katanya kecantikannya tuh udah setara sama bidadari di surga. Nah, selain itu si ketua Shiraminae juga pinter gitu, keren, perfect lah intinya. Tapi dibalik semua kesempurnaannya itu, dia ini dingin banget. Yang mana dinginnya tuh ngalah-ngalahin dinginnya freezer. Dan akibat penggabungan kedua SMA juga, OSIS dari masing-masing SMA jadi dipaksa buat kerjasama. Nah, dibalik diamnya si Hazuki, sebenarnya dia tuh menyimpan sebuah rasa takut. Bayangin aja, cowok yang gak ada bedanya sama binatang kayak mereka diharuskan buat kerjasama bareng cewek dari keluarga terpandang. Ya kan, kalau sampai ada masalah yang pasti yang tercoret itu namanya Kuroba, bukan nama mereka. Singkat cerita, beberapa bulan setelah penggabungan kedua SMA, akhirnya rapat OSIS gabungan pertama pun dimulai. Dan ya bener aja, ketua OSIS Shiraminae yang dirumorkan akhirnya datang gitu. Sang Dewi SMA Yukimiya Hyoka. Masa iya ketus nggak hadir di rapat OSIS anjir. Nah, cantiknya dia ini apa ya, udah beda dunia cowok. Tapi ya sama kayak yang gue bilang barusan, dia tuh dingin banget gitu. Seolah-olah dia tuh mau bilang kalau dia tuh nggak mau dideketin sama binatang-binatang kayak mereka. Nah, gara-gara itu binatang-binatang Kuroba yang biasanya koar-koar, taur, sekarang malah jadi diem daster. Nah, di sini Hazuki itu sempat curi-curi pandang sama si Hyoka. Dan kau tahu apa yang ada di kepalanya si Mamang Hazuki ini, Jo? Si Mamang Hazuki ini bisa-bisanya malah kepikiran sama opainya si Hyoka yang menurut dia tuh sederhana, kayak papan setrika. Nah, di sini Dewi SMA aka Hyoka mulai berpidato. Tapi masalahnya pidatonya si Hyoka ini formal banget, kaku, dan orang-orang yang nonton itu bukan yang semangat, malah jadi ngantuk. Di sini Hazuki yang sadar kalau ini tuh nggak efektif, nggak efisien, speak up. Dia ngajak si Hyoka buat lebih santai lagi dalam membuka rapat. Masa iya baru pembukaan udah kayak gini. Tapi si Hyoka yang denger itu malah ngasih tatapan dingin cuy. Seakan-akan dia tuh mau bilang, lu itu siapa? Di sini gua ratunya. Tapi untungnya dia tuh ya masih dengerin saran si Hazuki. Nah, Hyoka juga ngusulin nih supaya acara keakraban OSISnya dijadiin acara tur sejarah sekolah plus STEM rally aja. Anjir, padahal ini kegiatan OSIS loh, tapi STEM rally ya. Nah, buat kalian-kalian yang nggak tahu apa itu STEM rally itu semacam acara di mana kalian itu harus pergi ke beberapa tempat buat minta stempel yang bakal dijadiin kartu ataupun buku khusus. Yang mana entah stempelnya ini atau bukunya itu bisa ditukar sama hadiah. Aku lupa soalnya cowok. Nah, balik lagi ke ruang rapat, Hazuki speak up. Dia nolak habis-habisan saran dari Hyoka. Dia nyaranin buat lebih masuk akal dan lebih santai lagi. Nah, Hazuki ngusulin kalau anggota OSIS bawa bakal sendiri-sendiri aja gitu. Habis itu ya mereka makan siang bareng gitu di ruang OSIS. Hyoka awalnya nggak mau, tapi setelah dibantu sama member Shiraminae lain yang entah kenapa malah berpihak ke si Hazuki, Hyoka ini jadi suka nggak suka, dia harus setuju sama usulan itu. Nah, akhirnya disepakati lah kalau acara makan siang bakal diadain di hari Jumat di minggu ini. Setelah rapat bubar, fraksi Kuroba langsung pada curhat nih ke si Hazuki. Mereka pada ngeluh karena Hyoka tuh jauh banget dari bayangan mereka tentang Dewi SMA. Menurut mereka, Hyoka tuh lebih mirip sosok penyihir yang membekukan seluruh daratan ketimbang Dewi yang menghangatkan. Ya, walaupun Hazuki rada sebel denger mereka, tapi ya dia tetap menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi dia juga tetap ngebela Hyoka gitu ya, walaupun cuma sedikit aja. Nah, pas mau pulang, Hazuki sempat ngeliat Hyoka yang lagi berdiri di atap sekolah. Di momen itu, Hyoka yang berdiri di bawah senja berhasil membuat si Hazuki ini terspona. Mereka juga sempat saling tatap-tatapan, tapi ya tatapan mereka ini nggak ada romantis-romantisnya sama sekali anjir. Dan walaupun momen ini tuh terjadi secara nggak sengaja, mereka ini malah jadi kayak bersaing gitu cuy. Nggak ada tuh yang mau ngalah duluan, padahal ini tuh cuma tatapan loh.
Tapi akhirnya Hyoka harus masuk duluan karena dia dipanggil sama temennya. Dan kucluknya si Hazuki ini sempat ngerasa seneng gitu. Ya walaupun dia sendiri ngerasa konyol karena hal itu. Nah setelah momen itu Hazuki ini langsung cus lah buat balik. Ayo balik. Oh iya, karena penggabungan kedua SMA juga, sekarang si Hazuki ini jadi harus tinggal sendiri karena sekolah barunya yang jadi jauh banget gitu dari rumah orang tuanya. Soalnya kan Kuroba itu gabung ke Shiramine, bukan Shiramine yang gabung ke Kuroba. Jadinya rute perjalanannya pun ikut berubah. Nah, sesampainya di apartemen barunya, Hazuki yang udah keroncongan langsung siap-siap nih buat mukbang. Menunya ya tentu aja menu andalan para lonely man curry, sebuah curry buatan tangan sendiri. Nah, sambil nunggu kari buatannya matang, Hazuki yang gabut scroll-scroll HP lah ya. Tapi tiba-tiba aja dia malah denger suara dari kamar sebelah cuy, kamar nomor 201. Hazuki yang seorang anak baru nyoba buat menyapa tetangganya, ya buat ramah tamah lah ya tetangga barunya. Tapi karena kuenya udah habis dimakan si Kipa satu ini, jadinya dia bawa kari buatannya aja buat dijadiin oleh-oleh ke tetangganya. Hazuki cenut-cenut, tapi anehnya dia malah kepikiran sebuah plot romcom kalau tiba-tiba aja tetangganya tuh ternyata cewek SMA. Waduh. Nah pas bel pintu dipencet, bener aja dia langsung bisa denger suara cewek yang lagi buru-buru. Nah halo, Hazuki yang denger itu ya langsung siap-siap dong. Dan pas pintunya terbuka, kalian mungkin udah tahu apa yang bakal keluar. Tapi lain ceritanya sama si Hazuki. Dia membeku, dia terdiam melihat sosok cewek yang keluar dari pintu. Yang ternyata sosok cewek yang keluar dari balik pintu adalah Yuki Miya Hyoka, ketua OSIS tetangga yang dinginnya ngalahin freezer, yang dengan tatapannya itu udah bisa bikin satu ruangan jadi batu. Udah kayak Medusa anjir. Dia nggak pernah ngebayangin kalau ternyata yang keluar dari balik pintu tetangganya adalah rekan kerjanya itu sendiri. Hazuki nge-freeze, dia nggak tahu harus berkata apa. Dia cuma bisa bertanya-tanya kenapa ini Dewi SMA ada di sini. Itu soalnya kan menurut apa yang dia tahu, SMA Shiramine itu isinya anak-anak sultan yang biasanya tinggal di mansion mewah. Tapi kok si Hyoka ini malah tinggal di apartemen biasa persis di sebelah kamarnya. Hazuki yang masih nge-freeze akhirnya nyoba buat nyairin suasana. Dia nanyain keluarga Hyoka, tapi dengan dingin si Hyoka ini ngejawab, mereka nggak di sini ya, cuman aku sendiri kok. Ya walaupun garing banget gitu percakapan pembuka mereka, tapi dari situ Hazuki akhirnya tahu kalau si Hyoka ini tinggal sendiri. Ya mungkin karena situasi keluarga Hyoka atau ya kebijakan dari sekolahnya ya, dia pun nggak tahu. Tapi begitu sinyalnya Hyoka waras gitu, Hyoka langsung ngeluarin tatapan freezernya lagi. Di sini Hyoka langsung multi, kok lu bisa ada di sini? Mau ngapain? Stalking? Apa mau cabul? Nah, Hazuki yang denger itu ya ngeles dong. Ya kalau gue tahu tetangga gue itu lu ya gue nggak bakal pindah ke sini. Kipak ketemu di SMA aja udah bikin geleng-geleng kepala, apalagi kalau jadi tetangga. Di sini Hazuki bisa-bisanya malah mikir kalau dia ini masokis karena dia tuh udah 2 kali kedinginan gara-gara tatapan Hyoka. Ya nggak gitu juga, gila. Sadar kalau kari di tangannya udah mulai dingin, di sini Hazuki nyoba bersikap dewasa. Dia bilang karena sekarang mereka ini tuh tetanggaan dan juga mereka ini rekan kerja di SMA, daripada gelut terus, mending mereka ini saling bantu aja. Hazuki tuh cuma pengen hidup damai tanpa adanya drama, makanya dia bilang begitu. Ya walaupun itu cuma luarnya aja, tapi ya namanya juga Ice Queen gitu ya, dia nggak percaya sama si Hazuki. Dia curiga kalau si Hazuki ini tuh punya niat tersembunyi. Hazuki yang dengar itu ya cuma bisa tahan napas dong. Ya walaupun dia sendiri juga mikir kalau posisinya dibalik dia juga nggak bakal percaya. Ya emang Hazuki ini mencurigakan sih, apalagi setelah dia tuh mikirin opainya Hyoka yang kayak papan setrika. Hazuki nyoba buat ganti pembicaraan nih coy, ganti arah pembicaraan. Tapi Hyoka lebih penasaran sama Tupperware yang dibawa si Hazuki. Hazuki ngasih tahu karena dia nggak punya kue, dia bawa kari buatan sendiri aja gitu buat dijadiin oleh-olehnya. Dia juga nanyain ke si Hyoka gitu, lu suka kari apa enggak? Hyoka nggak ngejawab, tapi beda cerita sama perutnya yang malah bersuara. Nah Hazuki nggak mau main tebak-tebakan, tapi ya itu udah fix sih kalau suaranya itu dari perutnya si Hyoka. Hyoka berusaha ngeles kalau itu tuh bukan dari perutnya, tapi setiap Hazuki gerakin Tupperware-nya, mata Hyoka pasti ngikut gerak. Hazuki sempat mikir kalau si Hyoka ini agak lucu gitu, tapi lagi dan lagi perut dia malah terus berbunyi gitu. Hazuki ketawa dong, masa dia nggak ketawa gitu kan, lagian kan kapan lagi kita bisa ngelihat dari SMA yang lagi keroncongan. Di sini ya Hyoka ini masih mencoba untuk ngeles gitu, tapi ya tatapannya itu lo nggak pernah bisa lepas gitu dari Tupperware-nya Hazuki. Hazuki capek ngeliat sikap keras kepalanya Hyoka, dan tiba-tiba aja dia sadar kalau ada yang aneh. Bukan cuma soal Hyoka yang keras kepala,
tapi juga ada sesuatu di balik pintu apartemennya. Hazuki sempat melihat ke dalam ruangan Hyoka yang terbuka sedikit gitu. Hazuki terkejut melihat situasi di dalam ruangan Hyoka. Nah, gimana kelanjutannya? Ya jangan lupa subscribe buat info kelanjutannya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Kalian bebas kok, cuy. Pilih yang mana. Buat yang mau rekomendasi light novel, web novel, original novel, kalian bisa komen di bawah. Aneh baca kok. Tapi kalau mau 100% dibahas, kalian bisa komen lewat link di bawah. Hitung-hitungnya bantu Aneh buat upgrade konten gear. Oke, see you next time and bye-bye.